Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhria Oktasya Kutsi dengan NIM 220231 1000058 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya dengan judul Ekonomi Kelembagaan dalam Transformasi Digital melalui Studi Perilaku UMKM Lokal. Langsung saja pendahuluan, UMKM lokal adalah tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB dan menyerap mayoritas tenaga kerja. Namun, perkembangan teknologi digital dalam dekade terakhir seperti e-commerce dan vintage telah mengubah landscape bisnis secara signifikan. Transformasi digital ini menawarkan peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan memberikan layanan yang lebih responsif kepada konsumen. Meskipun demikian, transformasi ini juga menghadirkan tantangan seperti literasi digital yang rendah, kesenjangan infrastruktur teknologi di daerah terpencil, dan persaingan dengan bisnis berbasis digital yang lebih mapan. Artikel ini akan menyoroti peran lembaga formal seperti pemerintah dan lembaga keuangan dalam menyediakan kerangka regulasi dan insentif, serta institusi atau lembaga informal seperti norma sosial dan budaya yang mempengaruhi kesiapan UMKM dalam mengadopsi teknologi, dan pendekatan berbasis sinergi institusi formal dan informal menjadi kunci untuk mempercepat transformasi digital UMKM secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, tinjauan teori. Teori ekonomi kelembagaan Douglas North 1990 mengidentifikasikan institusi sebagai aturan lain yang membentuk struktur insentif dalam masyarakat. Dan institusi ini mencakup aturan formal seperti hukum dan regulasi serta aturan informal seperti norma, nilai, dan juga kebiasaan. Kedua bentuk institusi tersebut saling berinteraksi dalam membentuk perilaku ekonomi individu maupun organisasi. Dalam konteks UMKM, institusi formal seperti regulasi pemerintah berfungsi sebagai kerangka yang mengatur perilaku ekonomi, sementara institusi informal seperti norma kepercayaan antar pelaku usaha mempengaruhi keputusan untuk berinovasi dan mengadopsi teknologi baru. Yang kedua yaitu teori institusi inklusif dan ekstraktif Acemoglu dan Robinson tahun 2012. Dalam Wojny-Sinfeld menjelaskan bahwa institusi inklusif menciptakan peluang yang luas dan mendukung partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Institusi ini memberikan akses yang merata terhadap pendidikan, teknologi, dan juga sumber daya ekonomi. Sebaliknya, institusi ekstraktif memusatkan kekuasaan dan sumber daya pada kelompok tertentu sehingga membatasi partisipasi dan mempertahankan ketimpangan. Dalam konteks UMKM, institusi inklusif diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung transformasi digital secara merata. Selanjutnya, teori hierarki kelembagaan Williamson tahun 2000 menggambarkan hierarki kelembagaan yang membagi struktur institusi menjadi 4 tingkat, yaitu 1. Norma sosial dan budaya termasuk nilai kepercayaan dan tradisi. 2. Aturan informal seperti kebiasaan dan tata krama komunitas. 3. Aturan formal seperti regulasi dan undang-undang. Dan yang terakhir, mekanisme tata kelola ekonomi seperti pasar dan organisasi bisnis. Transformasi digital UMKM membutuhkan sinergi antara institusi formal dan informal. Institusi formal seperti regulasi pemerintah yang mendorong digitalisasi perlu diimbangi dengan dukungan institusi informal seperti norma sosial yang mendukung kolaborasi dan inovasi. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis literatur deskriptif untuk memahami peran institusi atau lembaga formal dan informal dalam transformasi digital UMKM, dan data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder termasuk jurnal akademik, laporan pemerintah, artikel populer, dan juga buku yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori ekonomi kelembagaan.
Penelitian ini mengidentifikasikan interaksi antara institusi atau lembaga formal dan informal yang mempengaruhi perilaku UMKM serta dampaknya terhadap transformasi digital. Dan validasi dilakukan melalui triangulasi data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas hasil penelitian. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, peran institusi formal terhadap transformasi digital. Institusi formal memainkan peran penting dalam mempercepat transformasi digital UMKM melalui penyediaan infrastruktur digital yang merata, seperti akses internet di daerah terpencil yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing pelaku usaha. Selain itu, pelatihan literasi digital menjadi fokus utama untuk memastikan pelaku UMKM mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Dukungan dari instansi formal sejalan dengan teori ekonomi kelembagaan oleh North 1990 yang menyatakan bahwa institusi formal memberikan kerangka dasar yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat. Dalam konteks UMKM, peran pemerintah sebagai penyedia infrastruktur, fasilitator pelatihan, dan pembuatan kebijakan insentif menjadi fokus utama dalam mempercepat transformasi digital. Selain itu, kebijakan yang inklusif seperti yang dijelaskan oleh Acemoglu dan Robinson memungkinkan UMKM untuk berpartisipasi secara aktif dalam ekonomi digital dan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu norma sosial dan kepercayaan dalam proses adaptasi teknologi. Norma sosial dan kepercayaan antar pelaku UMKM merupakan faktor krusial dalam mendukung adopsi teknologi digital. Norma sosial yang kuat membantu menciptakan iklim kolaboratif di mana pelaku usaha dapat berbagi pengalaman, informasi, dan strategi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam proses digitalisasi. Sinergi antara kelembagaan formal dan norma sosial menjadi kunci keberhasilan transformasi digital UMKM. Pemerintah sebagai bagian dari institusi formal dapat memanfaatkan norma sosial untuk memperkuat implementasi kebijakan digital. Sebagai contoh, pemerintah dapat menggunakan komunikasi lokal untuk mensosialisasikan program digitalisasi UMKM sehingga pesan tersebut lebih mudah tersampaikan atau diterima oleh pelaku usaha. Dukungan norma sosial dalam proses adaptasi teknologi memperkuat pandangan bahwa kelembagaan informal memainkan peran penting dalam melengkapi kelembagaan formal, dan kepercayaan antar pelaku UMKM menciptakan iklim yang kondusif untuk inovasi dan adopsi teknologi, yang pada akhirnya mendorong keberlanjutan transformasi digital. Ketiga yaitu transformasi digital dan pentingnya jaringan kolaborasi antar UMKM. Hambatan kelembagaan yang dihadapi UMKM dalam proses transformasi digital tidak hanya memerlukan solusi individual atau berbasis institusi formal, tetapi juga dapat diatasi melalui penguatan jaringan kolaborasi antar UMKM. Jaringan ini dapat menjadi platform strategis bagi UMKM untuk berbagi pengalaman, berbagi sumber daya, serta menyuarakan kebutuhan kolektif kepada pemerintah dan penyedia layanan teknologi. Dalam konteks literasi digital yang masih rendah, jaringan kolaborasi antar UMKM berperan penting sebagai saluran berbagi pengetahuan. Pelaku usaha yang lebih dulu menguasai teknologi dapat membagikan pengalamannya kepada rekan lainnya dalam jaringan tersebut. Hal ini mempercepat proses pembelajaran kolektif yang mengurangi hambatan yang dihadapi individu. Tantangan infrastruktur digital seperti keterbatasan akses internet di daerah terpencil juga dapat dikelola dengan baik melalui jaringan ini. Sebagai contoh, beberapa asosiasi UMKM telah membentuk pusat digital bersama yang memungkinkan anggota mengakses perangkat teknologi dan internet secara kolektif, dan pengelolaan bersama ini menekan biaya operasional yang memberikan akses yang lebih luas kepada anggotanya. Jaringan kolaborasi antar UMKM juga berfungsi sebagai penggerak solidaritas ekonomi. Dengan membentuk sistem saling dukung, pelaku usaha dapat menciptakan solusi kolektif untuk mengatasi tantangan
transformasi digital. Misalnya, pedagang kecil dapat bekerja sama untuk memanfaatkan teknologi pemasaran berbasis media sosial, di mana setiap anggota jaringan berkontribusi dalam promosi bersama untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan. Jadi kesimpulannya, transformasi digital UMKM sangat bergantung pada sinergi antara institusi formal dan informal, di mana institusi formal seperti regulasi pemerintah, infrastruktur digital, dan insentif finansial menyediakan dasar yang mendukung digitalisasi UMKM. Sementara itu, institusi informal seperti norma sosial, kepercayaan, dan solidaritas komunitas membentuk persepsi, sikap, dan kepercayaan pelaku usaha terhadap teknologi baru. Hambatan utama seperti literasi digital rendah, infrastruktur tidak merata, dan kurangnya relevansi pelatihan dapat diatasi melalui kolaborasi strategis antara pemerintah, platform digital, dan jaringan UMKM, dan pembentukan komunitas digital lokal dan pelatihan berbasis kebutuhan menjadi langkah penting untuk mempercepat transformasi. Dan dengan pendekatan ini, transformasi digital UMKM dapat berjalan lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan daya saing ekonomi lokal maupun nasional. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.